terima kasih buat kakak yang udah nyempetin waktunya untuk hari ini buat konten FGD kami. Jadi selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi hari ini konten FGD kami akan membahas tentang tren merit is scary di kalangan remaja sekarang. Nah, sekarang ini kan banyak nih tren-tren merit is scary, terutama di TikTok nih. Nah, menurut teman-teman nih, kenapa sih merit is scary ini jadi topik yang paling viral di media sosial sekarang? Bisa dimulai dari Reini dulu mungkin. Terima kasih. Menurut saya ya, mengenai tren-tren seperti itu, kembali lagi, kita ini sekarang kan ada di zaman yang sekarang tuh semua informasi mudah kita akses melalui media sosial. Nah, mungkin dengan banyaknya kejadian-kejadian seperti KDRT dan macam-macamnya itu yang apalagi itu menjerat public figure gitu. Itu tuh membuat eh, informasi itu mudah banget diserap oleh masyarakat. Karena sebagaimana kita tahu banyak sekali orang-orang yang mengalami KDRT itu membagikan kisahnya di media sosial. Nah, itu tuh membuat generasi-generasi sekarang tuh tambah cemas bagaimana jadi mereka tuh melihat contoh orang-orang yang sudah menikah itu mengalami hal-hal banyak hal buruk, entah itu KDRT, perselingkuhan dan lain-lain. Nah, karena masalah ini tuh di blow up ke media dan mudah kita akses, hal itu tuh membuat ketakutan tersendiri untuk generasi-generasi sekarang gitu. Jadi eh, dengan informasi-informasi yang mudah didapat itu tuh nggak menutup kemungkinan banyak sekali ketakutan-ketakutan yang bisa muncul. Salah satunya ini karena orang-orang yang takut akan pernikahan. Bagaimana orang itu melihat pernikahan itu sebagai hal yang menakutkan gitu. Bahkan di sekitar saya sendiri, teman-teman saya tuh udah banyak banget loh yang mengakui kalau mereka itu takut untuk menikah. Karena mungkin awalnya bisa dilihat selain media sosial tuh mungkin bisa juga ya melihat dari mungkin lingkungannya, keluarganya sendiri bagaimana, berkaca dari keluarganya itu bagaimana. Tapi ada juga yang keluarganya itu dari keluarga yang harmonis, tapi mereka itu juga memiliki ketakutan untuk menikah. Itu mungkin karena yang satu tadi melihat media sosial atau melihat orang-orang di sekelilingnya. Jadi itu hal itu akan menyebabkan ketakutan-ketakutan. Menurut saya itu sih yang mengapa hal-hal seperti itu bisa berkembang di generasi sekarang. Oke, baik. Terima kasih untuk Reini. Jadi, ya mungkin bisa dari sosial-sosial kita ya, melihat kondisi situasi sosial kita sekarang terjadi. Mungkin itu menjadi salah satu penyebabnya kenapa Marriage is Scary itu jadi trending topik sekarang. Terima kasih, Reini. Yang kedua, mungkin dari Kak Francisca. Nah, Kak Francisca ini merupakan tendik di Universitas STPI ini. Gimana nih Kak Francisca untuk pendapatnya tentang Marriage is Scary menjadi topik yang viral di media sosial sekarang? Waktu dan tempat saya bisa. Oke, baik. Suara saya terdengar? Terdengar jelas? Oke, baik. Kenapa Mary is Scary ini menjadi trending topik? Sama seperti pendapat Mbak Reni juga bahwa uh, apa ya? Uh, dalam pernikahan itu kan sebenarnya membangun suatu kepribadian untuk menjadi lebih baik gitu kan ya. Tapi sekarang ini kita lihat pernikahan orang-orang di luar sana itu ternyata tak seindah yang seperti mungkin dulu-dulunya gitu ya, kayak orang tua kita mungkin. Nah, mungkin orang tua kita juga tuh mungkin ya, ataupun orang usia seumuran dengan orang tua kita tuh mungkin mereka juga mendapatkan kekerasan juga atau KDRT, tapi tidak terup ke media sosial karena mungkin mereka tidak apa ya paham apa misalnya gini, gini ini masalah kita jadi cukup kita aja yang tahu, nggak perlu media sosial tahu. Tapi karena zaman sekarang itu sudah menggunakan media sosial, jadinya itu apa ya kekerasan-kekerasan yang didapatkan di dalam pernikahan itu terup. Nah, dari hasil
mereka mengupload itu semua, jadi banyak remaja-remaja yang memilih bahkan untuk tidak menikah sama sekali. Karena apa? Takut akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Maksudnya di sini juga tuh apa ya? Kita melihat banyak sekali sudah beberapa kasus, mungkin yang terupdate itu saja sudah banyak, apalagi yang masih disembunyikan dalam rumah tangga mereka seperti itu. Jadi menurut saya sangat penting, tapi ada juga yang sebenarnya tidak semua pernikahan itu buruk, tetapi karena banyak kasus, jadi banyak sudah remaja-remaja, atau bukan remaja sih, lebih tepatnya orang-orang yang sudah dewasa yang bahkan sudah siap untuk menikah, itu takut untuk ada dalam ikatan pernikahan itu sendiri. Bahkan mungkin mereka memilih untuk ya sudah, saya hidup sendiri, saya bisa membiayai hidup saya sendiri tanpa perlu pernikahan ataupun membutuhkan pasangan. Seperti itu sih pendapat saya. Asik. Oke, Kak Francisca, terima kasih banyak untuk pendapatnya ya. Jadi ya mungkin gara-gara masalah-masalah rumah tangga terlalu ter-up di media sosial, mungkin itu jadi salah satu ketakutan ya teman-teman untuk menikah mungkin. Baik, untuk selanjutnya Kak Angelika nih. Nah, Kak Angelika ini merupakan salah satu mahasiswa psikologi Universitas Merdeka Malang dan sekarang berada di semester 5. Gimana nih Kak Angel pendapatnya? Persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Kak Francisca dan Kak Reni itu sudah cukup jelas ya tentang pernikahan itu sangat menakutkan. Mungkin saya menambahkan pendapat saya. Jadi yang sudah disampaikan tadi itu kan dari faktor media sosial dan juga lingkungan sekitar kan. Nah, itu sudah sangat jelas. Kalau dari saya mungkin faktor yang lainnya itu bisa jadi dari diri sendiri. Misalnya, untuk beberapa orang yang menganggap menikah itu menakutkan itu, kalau dari dirinya tuh kayak contohnya misalnya dia takut akan masa depannya kan, kayak misalnya dia belum menyiapkan masa depan, khawatir akan masa depannya seperti apa, kayak saya belum berpenghasilan, bagaimana nanti kalau ngurus diri sendiri aja masih bingung, bagaimana kalau nambah ngurus orang lain, apalagi nanti punya anak pasti lebih ribet. Nah, mungkin karena masih belum banyaknya persiapan, jadi itu akan membuat dirinya takut. Nah, kemudian muncullah tren di media sosial itu. Nah, ketika dia melihat tren itu, nah otomatis dia juga salah satu orang yang setuju dengan tren ini. Nah, itu jadi membuat tren ini tuh jadi salah satu alasan yang lebih kuat lagi untuk dia merasa kalau keputusannya untuk menikah itu kayak maaf, maksudnya karena dengan tren ini terus dengan dirinya sendiri akhirnya dia memutuskan untuk tetap tidak menikah begitu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih banyak Kak Angel. Nah, jadi menurut Kak Angel sendiri, pernikahan marriage is scary jadi topik perbincangan itu mungkin karena ya kesiapan diri dari kita ya, belum menyiapkan finansial secara baik mungkin, itu merupakan juga suatu ketakutan dalam pernikahan. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kalian sendiri, secara pribadi kalian, apakah pernikahan itu semenakutkan itu? Jadi mulai dari Kak Francisca dulu mungkin. Baik, kalau menurut saya sendiri terkait pernikahan itu serem, maksudnya sangat menakutkan seperti itu, menurut saya tidak. Di saat diri kita dan kepribadian kita dan juga kepribadian pasangan kita nanti itu istilahnya sudah sama-sama matang, dalam artian ketika ada persoalan, dua pribadi ini bisa tidak dalam menyelesaikan masalah itu dengan tenang, dengan pikiran yang dingin, tidak menggebu-gebu, dan juga selain dari pribadi sendiri, mungkin juga dari cara pola pikir
yang mungkin tidak saling menyudutkan satu sama lain. Mungkin itu saja sih ya. Oke, baik nih. Nah, selanjutnya nih, menurut Reni, apakah pernikahan itu secara pribadi menakutkan bagi Reni? Silakan, Reni. Kalau buat saya pribadi ya, melihat tren-tren sekarang itu, menurut saya sih mungkin ada timbul sedikit kecemasan, tapi mungkin kita harus kembalikan sama diri masing-masing lagi. Jadi menikah itu kan apa ya, di hidup kita ini kita punya banyak pilihan, dan menikah itu salah satunya itu adalah pilihan untuk kita. Jadi kita juga yang memilih pasangan. Tapi tidak ada juga sih orang-orang yang dijodohkan, tapi secara garis besar orang-orang yang memilih menikah itu memilih pasangannya sendiri. Jadi pernikahan, bagaimana kita memandang pernikahan itu, menurut saya tuh bagaimana dari awal kita memilih pasangan. Jadi saya saat SMA itu ikut di organisasi namanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu salah satu bagiannya itu adalah penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, di salah satu materi itu saya tuh mempelajari bahwa orang-orang tuh yang menikah itu yang pertama, usianya harus cukup, yaitu 21 tahun perempuan dan 25 tahun laki-laki. Itu menurut BKKBN ya. Nah, jadi di umur segitu, BKKBN itu merasa kalau perempuan dan laki-laki itu sudah siap secara mental, secara fisik, dan secara emosional. Karena menikah ini banyak aspek ya yang membentuk pernikahan itu akan berjalan seperti apa. Ada masalah. Mungkin ada orang yang ekonominya baik tapi diuji di emosionalnya. Ada juga mungkin orang yang emosionalnya sudah baik tapi diuji di bagian ekonomi. Jadi menurut saya pernikahan sendiri itu memang harus kita siapkan sebaik mungkin. Kita nggak pernah tahu ya bagaimana takdir ke depannya, tapi kita bisa bagaimana kita menyusun dan merencanakan seperti apa sih kehidupan yang kita inginkan di depannya. Setidaknya kita sudah pernah berusaha. Dengan salah satu caranya itu. Terus misalnya nih, menurut saya dengan banyaknya kejadian KDRT itu kan bisa kita lihat ya, berarti itu kecerdasan emosional untuk mengelola emosinya kurang baik. Mungkin dari kita pacaran mungkin ya, sebelum untuk memutuskan menikah, mungkin kita bisa lihat nih perilaku calon pasangan kita ini di mana. Kalau memang sudah ada eh, apa, ciri-ciri laki-laki ini menuju untuk kekerasan, seperti mungkin marah itu sudah tidak bisa mengontrol amarahnya ke kita atau bagaimana, itu sudah bisa menjadi pertanda untuk kita. Kita harus berhati-hati dengan laki-laki ini atau pasangan kita. Jadi hal ini tuh bisa kita cegah sebenarnya ke apa kemungkinan-kemungkinan mungkin dengan dari kita melihat pasangan kita dari awal, mungkin dari pacaran. Jadi kalau memang sudah ada tanda-tanda melakukan kekerasan contohnya berkata kasar ke kita itu sudah jadi kita udah lebih waspada. Mungkin kalau bisa tidak usah dilanjutkan lagi karena ini bisa jatuhnya kan toxic relationship ya. Hal itu tuh harus kita sadari, kita tuh harus aware banget tentang toxic relationship ini karena jika diteruskan ya akhirnya ini bisa aja berujung ke KDRT, perselingkuhan dan lain-lain. Jadi menurut saya sih pernikahan sendiri itu tidak buruk kalau kita sendiri bisa dari awal itu bisa merencanakan dengan baik dari memilih pasangan dan perencanaan emosional dan perencanaan ekonomi itu sudah matang gitu. Gitu menurut saya. Oke, Kak Erin, terima kasih banyak. Jadi menurut Kak Erin sendiri ya, pernikahan itu sebenarnya tidak terlalu menakutkan asal kita sama-sama siap dan tidak salah memilih orang gitu. Mungkin dari Kak Angelica, apakah secara pribadi pernikahan ini menakutkan bagi Kak Angel? Mohon dijawab. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau dari saya pribadi, sebenarnya pernikahan itu tidak semenakutkan itu ya, karena sebenarnya semuanya itu tergantung dari kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Nah, dengan tujuan kita untuk menikah itu apa? Misalnya kalau menikah hanya untuk kayak biar nggak kesepian atau sekedar senang-senang kayak misalnya kita lihat kan orang lain menikah gitu loh, wah pernikahannya bagus ya, kayaknya jadi orang dewasa itu enak. Jadi sebenarnya kalau tujuannya itu kayak kayak nggak ada tujuan khusus, hanya untuk kayak ikut, bukan ikut tren sih, kayak ikut aja, oh ya kita udah besar ya, udah pas nih untuk nikah, kayak untuk
supaya jangan kesepian. Sebenarnya enggak sih. Kayak eh, maaf, maaf saya lanjut. Jadi kalau tujuan kita untuk kalau misalnya ya misalnya saya bilang saya mau menikah berarti saya sudah mempersiapkan kehidupan pernikahan saya itu misalnya punya rumah tangga yang bagus, punya pekerjaan tetap, sehingga punya keluarga yang harmonis begitu. Jadi sebenarnya tidak menakutkan itu. Jadi lebih baik karena semua hal itu kan ada dampak positif dan negatifnya. Jadi kalau misalnya dilihat dari pernikahan ada menakutkan itu, kita ambil saja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kak Angel untuk pendapatnya ya. Jadi ya pernikahan itu tidak semenakutkan itu asal kita memang harus siap ya, siap secara batin, secara finansial supaya besok-besok keluarga kita itu menjadi keluarga yang harmonis. Baik. Pertanyaan terakhir nih teman-teman. Nah, apa nih harapan teman-teman buat yang nonton konten kita nih biar bisa membuang stigma-stigma buruk bahwa pernikahan itu menakutkan. Mulai dari Kak Angelica mungkin. Baik, terima kasih. Uh, Maaf untuk Kak Lourdes, bisa ulangi pertanyaannya? Oke. Jadi harapan teman-teman nih buat yang nonton konten kita biar bisa membuang stigma buruk tentang pernikahan bahwa pernikahan itu sebenarnya menakutkan. Menurut Kak Angel sendiri apa harapannya? Oke, baik. Harapan saya untuk teman-teman yang akan menonton ini, sebenarnya kembali lagi yang tadi saya bilang kalau semua hal itu semua ya hal itu ada baik dan buruknya. Jadi bagaimana dari kita sendiri itu bisa menyaring itu. Jadi kita sendiri yang menentukan hal baik apa yang harus saya eh, buat, saya ikuti dan hal buruk apa yang harus saya tinggalkan. Karena semuanya itu tergantung dari kita yang menjalankan. Jadi tidak perlu takut untuk menikah atau apapun itu karena semuanya itu kalau misalnya dari kita dan pasangan kita sendiri untuk punya satu tujuan yang baik, berarti semuanya bisa terlaksana dengan baik. Jadi bisa meminimalisir hal positif dan negatif itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Angel. Selanjutnya mungkin Raini, harapan Raini sendiri nih, apa nih kira-kira? Mungkin untuk tips untuk teman-teman juga ya, sebenarnya menikah itu tuh suatu pilihan. Jadi teman-teman mau nikah umur berapapun itu pilihan teman-teman karena kita nggak setiap manusia itu punya masing-masing ya. Jadi kita nggak misalnya kayak yang di sebelumnya ya, jangan menikah karena cuma karena "Oh, teman-teman saya sudah nikah nih, kok saya belum." Itu tuh jangan. Jadi benar-benar kalau teman-teman memutuskan ingin menikah itu benar-benar dari hati. Teman-teman tanya, karena yang tahu diri kita sendiri tuh kita ya, orang lain, orang tua, tetangga, saudara itu gak ada yang tahu gimana kita itu gimana. Jadi mungkin walaupun lingkungan kita udah maksa, kamu udah umur berapa nih belum nikah nikah. Tapi kalau teman-teman tanya di dalam hatinya tuh belum siap untuk menikah, ya tidak apa-apa karena kembali hidup kita tuh pilihan kita gitu. Jadi jangan karena lingkungan kita udah nikah terus udah dipaksa sana sini sama tante pas acara keluarga gitu udah ditanyain gitu ya. Itu tuh nggak perlu terburu-buru gitu karena kalau manusia itu punya waktunya masing-masing kok. Kalau memang teman-teman tidak memutuskan untuk tidak menikah ya tidak apa-apa juga karena itu pilihan dan hak teman-teman untuk daripada teman-teman melaksanakan itu tuh setengah hati akhirnya dari setengah hati itu akhirnya muncul permasalahan-permasalahan yang akhirnya mungkin membuat rumah tangga teman-teman nantinya itu malah diwarnai hal-hal yang buruk gitu. Jadi kalau teman-teman ingin memutuskan menikah, emang tanya sama diri teman-teman sendiri, kalian sudah siap atau belum? Karena apalagi perempuan menikah itu kalau ingin menjadi ibu, mereka harus siap konsekuensinya. Mungkin mereka nanti akan disibukkan dengan pekerjaan rumah dan lain-lain. Walaupun ya pekerjaan rumah itu tugas bersama, tapi kita harus ada yang di hidup kita saat kita memilih sesuatu harus ada berubah karena
pilihan itu ada plus dan minusnya. Pasti ada konsekuensi dari apa yang kita pilih. Jadi teman-teman harus berpikir banget, itu sudah siap atau enggak sama konsekuensi yang teman-teman ambil dari pilihan teman-teman. Jadi jangan, ih aku nikah tapi aku nggak bahagia karena aku harus ngurusin pekerjaan rumah atau gimana. Nah, itu tuh jangan sampai kayak gitu. Jadi harus teman-teman tanya sama diri kalian, kalian sudah siap nggak diri kalian untuk menjalin suatu hubungan yang serius? Karena pernikahan itu kita harapin semuanya kan berlangsung seumur hidup ya. Hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi yang benar-benar tanya sama diri sendiri, siap atau enggak. Terus melihat pasangan kita, bagaimana dia ke kita, dan bagaimana dia ke keluarga kita. Karena menurut saya pernikahan itu bukan tentang dua orang aja, tapi tentang dua keluarga juga. Jadi kita harus lihat benar-benar pasangan kita ini bagaimana ke kita, bagaimana ke keluarga kita juga, sikapnya ke orang lain, sikapnya mungkin nanti ke anak, calon anak kita kelak itu kita harus benar-benar pikirkan. Jadi kayak yang saya singgung sebelumnya, kalau teman-teman sudah melihat ada sesuatu yang kurang cocok atau ada potensi-potensi nih, pacar kalian sudah bisa melakukan eh, melakukan KDRT atau yang semacamnya, itu sudah tinggalin aja karena itu pilihan teman-teman. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih untuk Kak Rini. Yang terakhir nih, Kak Francisca. Harapan Kak Francisca sendiri nih buat teman-teman yang nonton nih. Gimana? Saya persilakan. Jadi harapan saya buat teman-teman di luar sana, benar kata Mbak Reni sama Mbak Gelika, Mbak Angel juga, hidup itu tuh pilihan, entah kita mau nikah sekalipun ataupun intinya gini, benar, hidup itu adalah pilihan. Banyak pilihan-pilihan yang harus kita ambil ke depannya. Jadi kayak mau memutuskan untuk tidak menikah, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu pilihanmu. Biarpun mau orang di luar sana masukin pendapat kamu nanti gini 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 gini, nanti kalau kamu tua siapa yang ngurus gini gini, ya udah. Karena gini, kadang saya tuh punya prinsip gini, saya mau ngambil pilihan hidup sesuai dengan apa yang saya mau, supaya ketika saya sudah berpulang ke rahmat Tuhan ini, jadi saya bahagia. Karena apa? Karena itu pilihan saya sudah maksudnya sudah jalan dengan baik di dunia ini, bukan mengikuti oleh pilihan orang lain. Nanti kalau misalnya nih amit-amit mati terus bukan pilihan hidup kita, nanti sampai di neraka atau di surga kan kepikiran, jadi nggak asik kan gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian mau nikah silahkan, tapi ingat satu, persiapkan diri dengan baik, baik mau dari keuangan, mau dari pribadi dan pikiran itu harus siap. Jangan hanya karena benar kata Mbak Angel katanya hanya mau menemani kesepian dan segala macam. Masih banyak kok di luar sana yang bisa menemani kamu selain pasangan. Terus apalagi kalau tidak menikah, nggak apa-apa, nikmati masa singlemu supaya nggak ada yang ngatur-ngatur kan, supaya nggak chat aku lagi di sini, aku di sini. Tapi terkadang butuh, cuma yang nggak butuh-butuh banget gitu. Yang penting jalani hidup kalian dengan baik, lakukan hal baik, lakukan hal-hal positif. Yang intinya gini, pilihan hidupmu itu tidak merugikan orang lain. Nah, yang penting itu. Jadi lakukan apa yang menguntungkan dirimu dan juga menguntungkan orang lain, bukan menguntungkan dirimu merugikan orang lain. Lakukan yang terbaik saja intinya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak nih Kak Francisca. Nah, kita udah sampai di pengunjung konten kita hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Francisca, Kak Angelica, Reini yang udah menyempatkan waktunya nih untuk konten sore hari ini, dan semoga sharing-sharing kita tentang pernikahan ini jadi bekal kita untuk mempersiapkan diri kita, untuk mempersiapkan pernikahan kita ke depannya agar kita tidak gagal seperti yang lain, dan pernikahan itu menjadi suatu hal yang tidak menakutkan bagi kita semua. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.